dan Pindi. Pada zaman dahulu, tinggallah kakek dan nenek di sebuah desa. Hari ini, mereka sangat sibuk. Kakek pergi ke ladang dan nenek menjaga rumah. Ketika kakek sampai di ladang, ia melihat seekor rakun mencuri lobak tanamannya. Kakek berteriak, Hei, rakun, jangan mencuri. tetapi rakun yang bernama Pinky itu berhasil melarikan diri. Kakek menjadi sangat kesal dan akan menangkap si Pinky menggunakan jebakan. Si kakek bersembunyi di belakang pohon, bersiap-siap untuk menggunakan jebakannya untuk menangkap Pinky. Si Pinky melihat bahwa ada makanan yang lezat di depan rumahnya. Tiba-tiba, tiar! Si kakek telah sukses untuk menangkap si Pinky. Pinky pun diikat dan dibawa pulang untuk dimasak oleh nenek menjadi sup. Lalu, kakek kembali ke ladang untuk mencari sayuran untuk dimasak. Nenek sedang memasak ketan, lalu berkata, Gara-gara kamu mencuri lobakku, aku dan kakek tidak ada makanan. Mungkin aku bisa masak kamu sebagai ganti rugi lobakku. Maaf nenek, aku gak bakal curi apapun lagi. Jangan masak aku, Nek. Janji? Aku janji, Nek. nenek pun melepas ikatan tangan Pinky. Namun, Pinky justru memukuli nenek dengan alu. Nenek pun terluka. Pinky pun melarikan diri sambil meledek nenek. Dasar nenek bodoh. Ketika kakek sampai di rumah, ia sangat terkejut melihat nenek yang terluka. Dan sesegera mungkin, kakek membawa nenek ke tempat tidur supaya nenek dapat beristirahat. Pindy yang dekat dengan nenek pun langsung menjenguk nenek. Nenek pun menjelaskan apa yang terjadi ke Pindy. Aku akan membalaskanmu, Nek. Aku akan beri pelajaran kepada rakun nakal itu. Pindy pun langsung pergi ke rumah Pinky. Dan ia memulai membakar ikan kesukaan Pinky di depan rumahnya. Seketika pun, Pinky mencium aroma ikan bakar yang sungguh lezat itu. Pinky pun keluar dari rumahnya dan dia melihat Pindy yang sedang membakar ikan. Hei Pindi, ikan itu terlihat enak. Boleh minta nggak? Boleh, asalkan kamu bantu bawa kayu bakar ke rumahku. Serahkan aja kepadaku. Pinky pun membawa kayu bakar itu di punggungnya. Sedangkan Pindy berada di belakang Pinky mengikuti dari belakang. Lalu, Pindy bersiap-siap untuk membakar kayu bakar yang dibawa oleh Pinky. Pinky pun panik. Pinky menjerit kesakitan. Dan segera saja, Pinky melompat ke sungai untuk memadamkan api yang ada di punggungnya. Keesokan harinya, Pindy datang untuk menjenguk Pinky. Tak hanya itu, Pindy datang dengan membawa sebuah obat. Kamu ngapain di sini, Pindi? Hei Pinky, aku bawa obat untuk punggungmu. Kalau gitu, sekalian dong olesin obatnya ke punggungku. Pindy langsung saja mengoleskan obat itu ke punggung Pinky. Pinky pun berteriak-teriak. Au! Kok makin sakit sih? Ya kan namanya juga obat, nggak ada obat yang enak. Ternyata obat itu adalah mustard. Pinky pun tetap berteriak. Dan Pindy tetap mengoleskan obat itu. Pindy yang belum puas membalaskan nenek, tetap melakukan rencana keduanya. Keesokan harinya, Pindy pergi ke rumah Pinky. Pinky, mancing yuk. Aduh, aku males mancing. Mending aku nyuri lobak nenek. Kalau kau mau mancing sama aku bakal kasih kamu perahu buat mancing. Jadi kamu bisa bawa ikan. Karena kamu kasih aku perahu, aku bakal temani kamu mancing, Pindi. Lalu Pinky dan Pindy
pergi ke tepi danau. Di situ ada 2 perahu. Perahu besar yang terbuat dari lumpur dan perahu kecil yang terbuat dari kayu. Pindi, aku mau yang perahu yang besar ya. Kamu yakin, Pinky? Yakin dong, semakin besar perahunya, semakin banyak ikan yang ditampung. Mereka pun naik ke perahu masing-masing dan mendayung ke tengah-tengah danau. Oh, tiba-tiba perahu Pinky pun lebur. Dan Pinky pun berteriak meminta tolong ke Pindi. Pindi, tolong! Aku tidak bisa berenang! Tolong aku, Pindi! Dengan mata kesal, Pindi memukul Pinky dengan dayung perahu. Pinky sadar bahwa si Pindi melakukan ini untuk balas dendam. Aku bakal tolong, asalkan kamu minta maaf ke nenek dan janji gak bakal nakal lagi. Oke, aku bakal minta maaf ke nenek dan gak bakal jadi nakal lagi. Dengan berat hati, Pindi langsung saja menolong Pinky. Langsung saja, mereka pun pergi ke rumah nenek. Ketika Pinky dan Pindi bertemu nenek, Pinky pun langsung menangis. Menangis menyesal dan meminta maaf ke nenek. Nenek, maafkan aku ya, Nek. Aku janji gak bakal nakal lagi. Iya, Pinky. Nenek maafin kamu. Dengan demikian, Pinky sudah bertobat. Pinky mulai membantu kakek di ladang dengan sungguh-sungguh. Pinky pun tidak pernah melakukan hal nakal lagi ataupun mencuri di ladang kakek dan nenek.